Setelah disiram pakai air mineral, mukanya begitu kan kotor semua di sini, disiram gitu sambil dilap-lapin begini mukanya, dibersihin. Dan sepertinya Pak Ridwan itu sambil baca-baca doa, sementara Pak Soleh waktu itu tuh megangin bagian kakinya tuh kayak dielus-elus begini. Sekitar 2 menit kemudian Herman itu ngebuka matanya begini. Lanjut ke cerita baru lagi. Kali ini datang dari salah satu kawan subscriber dari salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya kota Brebes. Namanya Mas Salim. Dia berbagi cerita sebuah pengalaman yang pernah terjadi di kampungnya sekitar tahun 90-an, tepatnya tahun 93. Di mana waktu itu musim penghujan dan ada sesuatu yang ditunggu-tunggu sama warga saat musim penghujan datang. Tapi sebelum kita jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Lanjut ke ceritanya Mas Salim. Sorry. Nah, waktu itu kan musim penghujan yang ditunggu-tunggu. Jadi di tahun 90-an itu, tahun 93, memang beberapa tahun ke belakang ada satu tempat yang dijadikan yang ditunggu-tunggu sama warga gitu. Jadi di saat musim penghujan lagi deres-deresnya, di sana itu ada sebuah kebun yang kesehariannya itu cuman dipakai kayak buat main bola. Kebun yang masih ada beberapa batang kelapanya. Ukurannya mungkin setengah lapangan bola segitu. Jadi begini. Ini tempat warga datang. Di depan sana itu rel kereta api naik ke atas begini kan. Posisi rel itu lebih tinggi. Di sebelah kanan sini itu ada kebun yang masih lebat. Sementara di sebelah kirinya itu adalah perumahan, bagian belakang salah satu rumah warga situ. Nah, di situ kalau musim penghujan itu datang lagi deres-deresnya, air itu bakal tergenang dan kayak jadi danau temporer begitu. Danau sementara. Dan kenapa warga nungguin? Ya karena mereka bisa bermain-main di sana, mereka bisa berenang. Ya pokoknya seru aja pokoknya kalau misal itu ya musim penghujan datang. Singkat cerita, momen yang ditunggu pun datang di tahun 93 itu, musim penghujan. Beberapa warga udah nungguin dan ternyata wah ini semalam ini hujan nih, nggak berhenti-berhenti gitu. 2 hari 2 malam hujan nggak berhenti-berhenti, pasti banjir. Nah ternyata bener pas ke sana, wah penduduk udah rame. Waktu itu Mas Salim ya, maksudnya pas Mas Salim ke sana, udah ramai warga kumpul di sana dan sebagian itu udah pada nyemplung, terutama anak-anak kecil ya. Usia antara ya 8 sampai 12 tahun itu paling banyak. Anak-anak laki-laki kayak gitu pada turun ke sana buka baju, wah berenang. Ada yang main bola juga kayak gitu. Main bola tapi di air gitu, kebayang susahnya, bolanya bola plastik begitulah, gimana lah mereka cara mainnya nggak tahu juga.
Sementara ibu-ibunya juga di sana banyak, ya ibu-ibunya ngawasin anak-anaknya, terutama yang masih kecil-kecil gitu kan, pada main air di samping-samping ke situ. Giliran udah mulai maju-maju ke sana kan, mulai ke sana agak dalam, ditarik lagi sama ibunya, nangis kayak gitu, nanti dibawa pulang, nanti minta balik lagi ke situ, katanya sih kayak gitu. Nah, dalamnya air itu tadi sebenarnya nggak terlalu dalam. Mungkin kalau orang dewasa hanya sebatas di bawah pinggang gitu ya, di atas paha, di atas lutut, jadi sepaha segitulah, kurang lebih segitu. Tapi di beberapa titik memang beda-beda karena kontur tanahnya juga ada yang lebih cekung kayak gitu, tapi kurang lebih rata-rata ya sepahanya orang dewasa, nggak terlalu dalam. Singkat cerita, pagi itu ada beberapa anak, sekitar 9 anak, nyemplung ke sana main. Yang tadi main bola itu ya, bosen dengan main bola, akhirnya mereka pun berubah. Ayo kita main renang-renangan aja yuk, kita adu dari sini ke sana siapa yang menang. Akhirnya udah jalan, bos, berisik banget gitu. Berenang gaya kali itu, jubak-jubuk ke sana. Udah, mereka pun bosen. Akhirnya apa? Yuk kita main apa ya, nahan napas lama-lamaan begitu, nenggelemin kepala gitu, nanti yang paling lama dia yang paling menang. Nah, di antara mereka itu ada yang namanya Herman sama Agus. Udah diadu nih, Herman sama Agus tinggal berdua gitu kan. Pertama kan rame-rame gitu, wah si ini kalah terus gitu. Akhirnya tinggal Herman sama Agus nih kuat-kuatan, slep gitu. Lokasi mereka menenggelamkan diri memang sengaja nyari yang paling dalam, yaitu di pojokan antara rel kereta api dan kebun gitu ya. Itu di pojokannya itu lumayan dalam. Kalau dalamnya orang dewasa mungkin seukuran ini ya, sepinggang orang dewasa segitu. Dan di badannya mereka, Agus sama Herman, itu kurang lebih sekitar sedada begitu. Sedada gak turun dikit tapi di atas perut. Kesana mulai 3, 2, 1 nenggelemin, bes gitu. Ditungguin, wah lama banget ini teman-teman yang lain kan, wah pada yang main-main begini. Ayo siapa yang menang diciprat-cipratin gitu, masih rame. Sementara di titik yang lain itu juga banyak yang main, jadi nggak cuma mereka doang, mereka hanya komunitas kecil yang ada di satu blok situ doang ya. Yang lain yang di pinggiran-pinggiran itu juga banyak, ada yang mancing juga ada kayak gitu. Nah, ditungguin. Akhirnya si Agus bangun gitu. Wah gitu. Wah kalah nggak kuat tuh Agus nggak keren, cemen gitu. Padahal yang bilang cemen mereka yang kalah duluan gitu. Tapi di situ dibilang cemen, Agus juga merasa gimana gitu. Iya masa aku kalah sama Herman gitu. Padahal di antara semuanya yang bilang cemen itu ya mereka tuh lebih cemen dari Agus karena Agus itu udah final gitu ya. Agus sama Herman tinggal 2 orang dan ditungguin gitu. Agus sudah bangun gitu kan, cuek aja gitu nungguin, ayo Herman. Wah Herman lama banget nih kok nggak muncul gitu. Ditungguin terus nyampe, loh ini udah lama, udah semenit. Herman udah mulai dipanggil gitu kan, Herman sampai beberapa anak itu ngedeket ke titik dimana Herman tadi menenggelamkan diri. Jadi posisi nenggelaminnya tuh sebenarnya cuma kayak jongkok begini. Terus udah kepalanya kan tenggelam, nahan nafas, paling lama menang. Didatengin ke situ gitu. Nah dicari-cari begini, lah kok Hermannya nggak ada, Herman hilang. Kayak gitu udah anak-anak itu udah mulai panik. Satu orang si Agus tadi balik ke daratan ngasih tahu, Herman hilang. Nggak tahu kemana dia gitu. Tadi main tenggelam-tenggelam nahan nafas, tapi kok nggak muncul Hermannya. Akhirnya di situ ada Mas Salim juga. Mas Salim langsung turun ke sana sama beberapa orang temannya. Jadi waktu itu Mas Salim itu usianya udah remaja, udah sekitar 18 tahun. Beberapa temannya pun ikut ke sana, ngedatengin gitu, dicariin langsung, inisiatif, nggak nanya-nanya banyak sama Agus gitu ya, sama teman-temannya itu nggak nanya, cuman merhatiin posisi mereka itu di mana. Oh di sana, ayo kamu coba cari yang deket kebun, kamu cari yang deket rel sana. Disebar, ada 5-6 orang anak muda seumuran Mas Salim waktu itu, dicariin ke sana, diinjek-injek pakai kaki gitu ya, diraba-raba, maksudnya ditendang-tendangin. Nggak ada apa-apa, kok nggak ada tanda-tanda kalau Herman di situ gitu.
nggak ada gelembung udara atau apa, sama sekali nggak ada. Akhirnya apa? Mas Salim itu balik lagi, ngobrol sama beberapa bapak-bapak yang ada di sana. Pak, ini enaknya gimana nih Pak? Ini bahaya loh, bener, ini bahaya, takutnya dia tenggelam beneran, dia pingsan atau gimana. Akhirnya bapak-bapaknya pun turun lebih banyak lagi. Ada sekitar 20 orang nyisir danau tadi, danau temporer itu ya, yang warnanya itu coklat. Jadi itu sebenarnya airnya itu udah nggak tahu campuran apa aja gitu ya. Itu udah mirip kayak ini, kayak kuahnya dawet gitu ya, warnanya udah coklat. Kesana dicariin tuh sama puluhan orang nyisir air tadi, bahkan ada yang nyisir sampai ke kebun-kebun kayak gitu. Itu tetap nggak ketemu. Herman hari itu dinyatakan hilang. Pada naik semua, kurang lebih sekitar jam 9 pagi, ada yang inisiatif. Gini aja, ini kita kuras aja gitu. Kita kuras sebisanya loh, Pak, ini nguras kayak gini banyak loh Pak, airnya loh Pak. Terus nanti kan di sini dikuras, yang sebelah sana kan juga masih ini. Ya udah, di sana itu kita pepet aja. Kebetulan memang di ujung sana, di ujung kebun ada genangan air juga, tapi itu ada jalannya begitu, kurang lebih 1 meter. Nah di situ kita kita pepet aja biar airnya tuh nggak ngalir ke sini. Warga musyawarah, setengah jam kemudian setujuilah, mereka tuh udah mufakat kalau ayo kita sewa, kita pinjem alat sedot ini ya, alat sedot air gitu dari para petani. Airnya ya udah, beberapa orang berangkat dan waktu itu dapat 4 biji, dapat 4 alat penyedot air, mesin diesel kayak gitu. Udah ditaruh sini, langsung ayo mulai kita sedot aja. Buangnya kemana? Udah buang ke sana aja. Di sisi di sisi kebun tadi, di mana warga berdatangan di situ. Di sana kan ada selokan air. Nah, airnya nanti dibuang ke situ. Nah, itu yang bakal larinya ke sungai, intinya kayak gitulah. Buangannya aman. Mesin penyedotnya dipasang, 4-4-nya semuanya ditarik, disedot dar gitu. Yang ujung sana, yang tadi jalan air masuk pun udah disetop di situ, disedot 1 jam. Baru turun beberapa senti gitu ya, 20 atau 30 senti. Terus sedot, terus, dan kurang lebih sekitar 4 jam kemudian airnya boleh dibilang mulai surut, mulai kelihatan. Jadi tinggi air itu cuman semata kaki, di atas mata kaki situ. Nah, udah ayo kita turun. Dicari turun lagi para penduduk situ, muter-muter kebun itu berarti udah lewat zuhur ya, udah siang, kurang lebih sekitar jam 1, jam 2 siang. Warga kembali turun ke sana dicariin. Pertama mulai dari titik di mana Herman itu hilang. Nanya sama Agus dan kawan-kawan, Gus, tadi tempatnya di mana hilangnya? Oh, tempatnya di sana. Ayo kamu ikut ke sana. Di mana? Aku di sini, Herman di sini gitu. Nah, oke, kita mulai dari sini. Dicari kemungkinannya gitu ya. Pakai logikanya Mas Salim waktu itu. Ini kalau nggak dia keseret masuk ke kebun ya nggak tahu deh dia larinya kemana. Tapi gini aja deh. Ini yang bersih begitu. Jadi di sana tuh kebunnya itu ada beberapa batang kelapa gitu ya, yang genangannya air. Sementara di sini tuh kebunnya benar-benar penuh dengan semak belukar seperti itu. Ini yang agak susah nih kalau nyari di sini. Akhirnya tapi tetap diusahain coba. Mereka masuk sebagian ke kebun, dicariin di situ, dibuka-bukain begini kan. Berharap Herman itu ketemu. Berharapnya juga ketemunya Herman itu masih hidup gitu. Dicariin terus, memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Warga nyisir tempat itu, hasilnya tetap nihil. Gak ada tanda-tanda kalau Herman itu ada gitu ya di situ. Itu benar-benar hilang, gak ketemu sama sekali. Udah orang tuanya udah panik, kakak-kakaknya juga udah udah mulai kecapean juga. Kakaknya kan juga sangat bersemangat gitu, namanya adik sendiri hilang gitu kan. Ya aku udah capek nih, gila, aku udah nyariin kemana-mana tapi Mang Herman itu nggak ada, kata kakaknya seperti itu. Udah akhirnya sore hari asar, penduduk ditarik, udah nggak usah diterusin, kita lanjut aja besok, katanya seperti itu. Udah mulai gelap gitu kan, udah mulai asar, waktu itu juga musim penghujan. Di sesi pencarian itu juga masalahnya kadang
Hujan turun lagi, harus disedot lagi, hujan turun lagi. Masalahnya tuh seperti itu terus. Dan malam harinya warga itu disuruh kumpul sama Pak RT. Ayo warga, nanti malam kumpul di rumah saya aja nggak apa-apa, kata Pak RT. Akhirnya diundang warga. Ada puluhan warga yang ikut datang ke situ, tua dan muda, termasuk ibu-ibu juga pada ikut datang. Karena ini bukan acara selamatan gitu ya, ini tuh acara musyawarah di mana ada salah satu anak kecil yang hilang di kebun itu. Pak RT pun ya ngebuka, ngasih tahu kalau acara ini tuh sebenarnya ngumpulin warga untuk ngebahas nih gimana enaknya buat nyari Herman yang sampai sekarang itu nggak ketemu. Akhirnya apa? Dimusyawarahkan malam itu. Ada beberapa usul, Pak, kita tetap coba nyari terus, Pak, karena di kebun itu kan belum semuanya bisa kejamah ya, Pak ya. Terutama yang semak-semak itu kita agak kesulitan, alatnya memang nggak ada, Pak, gitu. Kita butuh kayak macam sabit atau apa gitu. Nah, tapi ada yang bilang, Mas jangan pakai sabit, Mas, kalau sampean begini cerek ternyata Hermannya di situ kan bisa kena Herman gitu. Oh iya bener juga ya, udah gimana caranya lah, yang penting kita bisa ngebersihin semak-semak yang ada di situ. Akhirnya ya udah ketemu, sepakat, oke besok kita jalan lagi. Kita coba cari lagi, setidaknya begini, mohon maaf ya Pak, Bu, ke orang tuanya Herman. Kita sih berharap Herman itu selamat, baik-baik aja. Tapi kalau memang ketemunya nanti dengan kondisi yang Herman udah nggak ada, Bapak sama Ibu jangan ini ya Bu ya. Ya diikhlaskan aja Bu gitu. Nah di situ ibunya nangis lagi kan, dibilang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, warga tetap peduli, warga tetap nyariin gitu. Cuman satu-satunya cara ya seperti itu. Sampai akhirnya Mas Salim ngide, Pak RT sama ada beberapa orang ya, sebenarnya Mas Salim juga udah musyawarah sama beberapa warga sebelumnya. Dan malam itu disampaikan, Pak RT nun sewu, kalau misalkan ya kita kan pencarian secara fisik gitu ya Pak ya, secara dohir itu kan seperti itu nyari. Gimana kalau kita misal minta sama orang yang ngerti Pak, yang pinter Pak, siapa tahu ada informasi dari mereka gitu yang pinter ya. Jangan cuma satu sih, kalau bisa lebih dari satu orang, jadi biar lebih cepat, biar lebih akurat, kata Mas Salim seperti, wah ide bagus juga Mas, kata Pak RT-nya kayak gitu. Wah ide yang bagus juga Lim. Ayo, kamu ada kenalan nggak? Nggak ada Pak gitu, saya nggak ada kenalan orang-orang seperti itu. Ya udah, di sini siapa yang punya kenalan orang-orang pinter? Oh saya ada Pak, beberapa Pak. Dan di sana akhirnya terkumpul ada 2 orang yang ya menurut mereka itu paling kuat gitu ya, yang diyakini bisa ngebantu menemukan Herman posisinya di mana sekarang. Akhirnya keesokan paginya pun mereka siap-siap. Tapi sebelum keesokan pagi, malam harinya sekitar jam 12 malam, tengah malam, Mas Salim sama beberapa orang teman-teman sebayanya sama orang pinter tadi, salah satunya gitu ya. Jadi salah satunya itu ngasih tahu ke si bapak-bapak tetangganya Mas Salim, katanya aku mau ke sana tapi malam ini, dan malam itu akhirnya diantar sama Mas Salim dan kawan-kawan termasuk si bapak tadi. Si orang pinter ke sana nengokin lokasinya. Dia kayak berdiri doang begitu ya. Nggak dijelasin sih sebenarnya gerakannya seperti apa, ritualnya seperti apa, itu nggak dijelasin. Jadi intinya si orang pinter tadi nengokin ke lokasi, kayak dicari begitu. Dan jawaban dia begini, ini terus terang aja ya, sebenarnya sekarang saya juga udah bisa ngasih jawaban. Wah, jawaban apa Pak gitu? Di mana Pak? Herman di mana Pak? Ya, itu tadi masalahnya itu. Jadi yang saya rasakan, Herman itu masih ada, Herman itu masih hidup. Cuman masalahnya adalah saya nggak tahu dia di mana posisi persisnya, katanya seperti itu. Ini masih remang-remang banget. Mungkin tenaga saya tuh nggak cukup buat ngejangkau itu gitu. Nanti kita tunggu Pak Soleh aja deh. Pak Soleh itu salah satu orang pinternya ya, yang ini namanya Pak Ridwan. Nanti besok, kan Pak Soleh bisanya besok, nanti ya kita coba datang ke sini lagi.
nanti biar saya diskusi sama Pak Soleh katanya. Oh begitu ya, tapi gini Pak, ini semoga yang jenengan bilang itu bener gitu, itu saya aminkan bener-bener Pak, kata Mas Salim. Jadi saya sih berharapnya Herman itu masih ada Pak, kasihan masih kecil gitu kan. Kita berharapnya Herman masih ada dimanapun dia gitu, entah nggak tahu lah, Bapak mungkin lebih tahu apa yang dimaksud ya, yang penting semoga masih ada ya Pak ya, insya Allah masih ada katanya. Dengar kayak gitu, Mas Salim itu semangatnya kembali bangkit, teman-temannya kembali bangkit. Ayo pokoknya besok kita harus semangat gitu, kita harus semangatin Pak Ridwan sama Pak Soleh, intinya seperti itu ya. Dan malam itu kurang lebih sekitar jam 1 malam, jam 1 pagi mereka pun pulang. Diantarlah Pak Ridwan. Pak Ridwan itu rumahnya nggak terlalu jauh dari situ, cuman beda RT begitu. Udah diantar Pak Ridwan, Mas Salim pun sama teman-teman yang lain itu ngumpul di situ. Ya intinya besok tuh gimana ya, besok kita turun lagi ke sana, kita cariin, kita bisanya secara fisik, secara dohir ya udah kita lakuin itu gitu. Oke, setuju. Dan akhirnya ayo malam ini kita istirahat dulu, besok kita harus kerja keras katanya kayak gitu. Udah malam itu pun mereka istirahat. Singkat cerita, keesokan paginya mereka udah berkumpul pagi-pagi banget, selepas sholat subuh, mungkin jam 5:30. Di lokasi itu udah rame, udah banyak orang, udah ya warga yang pada nungguin gitu. Nih proses pencarian selanjutnya melibatkan orang pinter gitu. Ini bisa ketemu nggak, penasaran gitu kan. Akhirnya jam 6 pagi Pak Ridwan sama Pak Soleh itu datang ke situ berbarengan gitu ya. Ternyata Pak Ridwan sama Pak Soleh itu udah kenal, bareng mereka berdua ke sana. Dan akhirnya ya sendalnya dilepas. Pak Ridwan sama Pak Soleh, Pak Ridwan itu pakai sarung, sementara Pak Soleh itu pakai celana yang 3/4 begitu. Udah cuman dilingkis begitu doang. Sendalnya dilepas, mereka berdua pun turun. Yang lain jangan ikut dulu ya, di sini dulu aja ya, katanya seperti itu. Oke, baik Pak, baik Pak. Mereka berdua turun, mereka jalan mondar-mandir. Nggak tahu yang dilakuin apa, cuman kayak ngelihat begini begitu, terus kadang sesekali ngelihat ke atas gitu, ke beberapa pohon yang ada di kebun di sebelah genangan air itu ya, yang sisi kebun itunya itu didatangin sama mereka, dilihat-lihat pohonnya gitu. Sekali mereka ke bawah gitu, dan Pak Ridwan sama Pak siapa tadi namanya ya, Pak Soleh gitu ya. Oh ini terlalu banyak nama jadi sorry ya, agak-agak lupa. Ada tahu bulat lewat, pencari rezeki gitu. Semoga ya kita doain laris ya. Udah mereka naik lagi, balik lagi ke sisi di mana warga di situ kumpul. Gimana Pak? Ada yang nanya seperti, gimana Pak Soleh? Gimana Pak Ridwan? Herman gimana Pak? Ketemu enggak gitu? Jawaban mereka itu sama. Ya jujur kami belum bisa menemukan, tapi kami itu bisa merasakan kalau Herman itu masih hidup, Herman itu masih ada. Kenapa? Karena kami nggak bisa menemukan jasadnya di mana gitu. Ini pasti ada sesuatu yang terjadi dan ini udah goib lah, katanya seperti itu. Ini udah goib. Mirip ini loh, mirip kayak anak yang dibawa kalong wewe, katanya kayak gitu. Oh, anak yang dibawa wewe gombel. Oh, seperti itu ya Pak, berarti hilang diumpetin gitu ya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita tunggu aja. Kami minta waktu. Kalau boleh sih kami minta ini deh, tikar atau apalah gitu. Kami mau duduk di sini gitu. Oh, boleh Pak. Akhirnya salah satu penduduk ngambil tikar di situ. Pak Ridwan sama Pak Soleh duduk di tikar. Gini ya bapak-bapak sama ibu-ibu, mohon maaf banget, kami minta waktu, mungkin sejam 2 jam aja. Pak RT nanti yang mengkoordinir ini warga supaya tempat ini tuh sepi Pak gitu, supaya nggak ada orang gitu, biar kami bisa lebih konsentrasi lagi seperti itu. Oh baik Pak, akhirnya apa, Pak RT pun dibantu sama anak-anak muda menginstruksikan siapapun yang ada di situ. Ayo kita pulang dulu. Akhirnya mereka pulang, bukan pulang ke rumah masing-masing, tapi pulangnya ke
hanya pindah tempat gitu ke beberapa meter, beberapa puluh meter mundur ke belakang, masih tetap mereka ngumpul di sana, masih ngerumpi karena mereka juga masih penasaran begitu. Termasuk waktu itu Mas Salim juga ikut pindah ya, karena tanpa kecuali semua harus pergi dari tempat ini, dan Mas Salim pun bergabung dengan warga yang lain ya, ikut ngerumpi juga. Dan di saat ngerumpi seperti itu, Mas Salim itu sempat sebenarnya nengok-nengok merhatiin Pak Soleh sama Pak Ridwan di sana itu lagi masih duduk di atas tikar itu. Kemudian Mas Salim itu sempat ngelihat mereka berdua itu bangun dari tempat duduknya, tikarnya diambil, terus kayak pindah tempat gitu, makin ke depan, ke tempat di mana ada genangan air di situ. Dulunya yang tadinya ada genangan air, mereka duduk di sana. Dan Mas Salim tuh mikir, itu di sana kan masih becek ya gitu. Itu gimana ceritanya mereka jadi duduk pindah ke sana, dan ternyata bener. Itu nanti ya, itu di belakang aja. Intinya mereka tuh duduk di sana, pindah, terus pindah tempat lagi, sampai dari tempatnya Mas Salim dan warga ngumpul itu udah nggak kelihatan Pak Ridwan sama Pak Soleh, entah kemana nggak tahu gitu. Kesana udah masuk, ditungguin kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian Pak Ridwan sama Pak Soleh itu baru muncul ngedatengin para warga yang tadinya duduk-duduk gitu, pada bangun semua gitu kan. Mereka berdua datang. Sebentar, tadi ada suara-suara ya. Mereka berdua datang ke situ, langsung disambut sama warga. Pak, gimana Pak, ketemu nggak Pak? Nah, waktu itu kondisinya Pak Soleh sama Pak Ridwan itu udah kotor banget. Badannya itu udah penuh lumpur. Ya, karena mereka kan berjibaku dengan tempat yang becek gitu ya. Jadi wajar aja sih semuanya tuh ya basah, pada kotor semua. Langsung ditanyain sama warga, gimana Pak gitu. Jadi begini, enaknya nanti kami bersih-bersih badan dulu ya, kami bersih-bersih dulu, ini kotor banget. Akhirnya sebentar deh, nanti kita ngumpulnya di rumah Pak RT aja katanya. Oh baik. Akhirnya apa? Pak RT pun mempersilahkan. Oh silakan katanya. Pak Ridwan sama Pak Soleh pulang, mereka ada yang nganterin, mereka mandi dulu. Setelah itu baru mereka balik lagi ke situ, ke rumahnya Pak RT. Buat menjelaskannya langsung. Jadi gini Pak RT, menjelaskannya ke Pak RT. Jadi gini Pak RT, Herman itu masih hidup sekarang, dan kami udah tahu posisinya, lokasinya itu di mana. Tapi mohon maaf, kami nggak bisa ngasih tahu titiknya di mana, karena ini nanti akan ngaruh ke belakangnya Pak. Sesuatu yang nggak baik Pak. Oh, sesuatu yang nggak baik gimana? Nah, Pak Ridwan waktu itu ngebisikin Pak RT. Nah, jadi gini Pak, kalau misal saya kasih tahu lokasinya di sini, ini kan banyak warga ya Pak ya. Nanti kedepannya akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang nggak baik Pak. Bisa buat minta-minta atau apa seperti itu. Nah, Herman sekarang itu lagi di sana, lagi dibawa ke sana. Mungkin nggak lama lagi Herman akan pulang gitu. Nah, waktu itu Pak RT cerita ke Salim gitu. Setelah beberapa hari kemudian ya, apa yang dibisikin sama Pak Soleh sama Pak Ridwan tadi. Ya udah, Pak RT pun akhirnya nggak tahu lagi harus bagaimana gitu. Ya udah, intinya begitu ya bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini Herman itu lagi jalan-jalan, kata Pak Ridwan. Herman itu lagi jalan-jalan, nanti kami usahakan, tapi dengan cara kami ya, dengan caranya Pak Ridwan sama Pak Soleh itu, mereka akan tetap mengusahakan. Nah, ini buat bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau bisa tolong anak-anaknya tuh dijaga dulu sementara untuk beberapa hari ke depan. Terutama untuk seminggu ke depan, kalau bisa jangan ada satupun orang yang main ke sana, karena masih ada potensi bakal mengalami hal yang sama seperti Herman gitu. Nah, di situ akhirnya warga pun nurut. Dikasih sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, ancaman begitu ya.
Warga pun nurut. Akhirnya benar-benar tempat itu, kebun itu, setelah hari itu benar-benar sepi, nggak ada satu orang pun yang berani datang ke sana. Kecuali yang masih remaja kayak gitu ya, kayak Mas Salim dan kawan-kawan. Mereka tuh masih sering datang ke sana cuman buat nengokin ya kondisinya tuh gimana, barangkali gitu. Barangkali mereka secara nggak sengaja nemuin Herman muncul dengan sendirinya kayak gitu. Harapannya tuh seperti itu, tapi ya semuanya nihil sampai akhirnya suatu hari Pak Ridwan itu datang ke Pak RT. Nah, kebetulan rumah Pak RT itu sebelahan sama rumahnya Mas Salim gitu. Ngelihat Pak Ridwan datang sama Pak Soleh ke rumahnya Pak RT, Mas Salim kepo, waktu itu lagi duduk di teras rumah begitu. Loh, kok ada Pak Ridwan sama Pak Soleh tumben-tumbennya nih datang ke rumah Pak RT kan? Mereka masuk, Pak Ridwan sama Pak Soleh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum gitu. Mas Salimnya ngedatengin. Wah, Pak Ridwan, Pak Soleh gitu. Udah ketemu Salim begitu kan sama orang tua. Akhirnya Pak RT pun muncul juga dari, oh Pak Ridwan, Pak Soleh gitu. Tumben-tumben nih Pak, ada apa nih Pak? Gini, kami ada kabar bagus gitu. Wah, kabar bagus apa Pak? Ayo, tapi jangan ini ya, Mas Salim awas ya, jangan bilang-bilang gitu. Ini kita udah pakai helm masih ketahuan aja, kata mereka berdua. Jadi begini, jangan ribut dulu. Kenapa? Karena kami butuh ketenangan Pak. Bismillah ya Pak ya, insya Allah hari ini Herman pulang Pak. Kami akan ke sana, kami akan jemput mereka berdua gitu. Kami akan jemput Herman maksudnya. Mereka berdua bilang seperti itu. Oh, alhamdulillah, ayo Pak, baik-baik Pak gitu. Ini orang tuanya Herman perlu dikasih tahu dulu nggak Pak? Nggak usah dulu, nggak usah. Biar nanti kita kasih, kalau memang Herman bisa pulang, biar itu kayak jadi hadiah gitu Pak. Biar mereka tuh seneng gitu, kayak gitu. Intinya seperti itu. Dan tolong jangan ada warga, satu warga pun yang ikut. Kecuali ini nih Mas Salim yang udah tanggung gitu ya, udah kepergok. Oh iya makasih Pak, makasih Pak. Akhirnya udah mereka berempat ngedatengin kebun tadi. Di perjalanan ketemu beberapa warga, tapi Pak RT dengan tegas, Mas tolong jangan ikut dulu ya Mas ya. Tolong jangan ikut dulu. Ketemu ibu-ibu juga, ibu diem aja, jangan ini dulu. Nanti kami kabari, katanya seperti itu. Udah, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Dan ya syukurnya memang benar-benar nggak ada warga yang ikut datang ke situ. Mas Salim dia yang ngejagain pintu-pintunya. Kalau ada yang ngedatengin, ya Mas Salim yang akan nyetop, Mas mohon maaf begini-begini kata Pak RT gitu. Dan benar-benar siang itu nggak ada satu orang pun yang datang ke sana. Pak Ridwan sama Pak Soleh lagi-lagi datang tapi ke arah kebunnya, bukan ke arah di mana genangan air itu ada. Genangan airnya udah benar-benar surut ya. Udah mulai agak kering, cuman becek-becek dikit. Udah masuk ke sana ke arah kebun, nyeker. Di kebun mereka itu berdiri, dan kemudian gak lama setelah berdiri mereka berdua itu duduk. Duduknya itu bener-bener di tanah gitu ya, basah-basahan. Mereka duduk berdua begitu cukup lama, ada kurang lebih sekitar 1 jam mereka nungguin itu. Dan setelah itu tiba-tiba mereka berdua bangun dan lari. Mas Salim itu sempat kaget loh, kok mereka lari gitu, ada apa nih? Lari ke arah kebun. Ditungguin gak terlalu lama, akhirnya mereka berdua muncul. Dan mereka berdua tuh lagi ngebopong badan anak kecil yang kotor sama lumpur gitu. Digotong begini sambil setengah lari gitu. Mas Salim sini bantuin. Akhirnya Mas Salim sama Pak RT bantuin juga. Mereka berdua pun ikut turun, ikut ngangkatin itu juga karena licin gitu, karena ada lumpurnya gitu. Jadi butuh bantuan, akhirnya dibawa ke tepi di mana mereka Pak RT sama Mas Salim itu berada di situ ya, di sisi genangan airnya. Dibawa ke situ, ditungguin gitu ya. Dan akhirnya si Herman itu sadar, mungkin kurang lebih sekitar 1-2 menit setelah disiram pakai air mineral. Mukanya begitu kan kotor semua di sini, disiram gitu sambil dilap-lapin begini mukanya, dibersihin. Dan sepertinya Pak Ridwan itu sambil baca-baca doa, sementara Pak Soleh waktu itu tuh megangin bagian kakinya tuh kayak dielus-elus begini. Sekitar 2 menit kemudian Herman itu ngebuka matanya begini. Loh, Nyong nang ngendi katanya. Aku di mana katanya, kayak bingung dia.
Udah Man, kamu udah pulang ke sini gitu. Oh iya, alhamdulillah. Dia tuh kayak pas bangun itu katanya kayak orang bingung, ada apa ini gitu, kok bisa tiba-tiba aku di sini, katanya seperti itu. Terus udah, kamu gimana, udah bisa bangun belum? Herman pun coba bangun gitu dan udah bisa. Gimana, kamu mau pulang atau enggak? Iya, aku mau pulang, aku lapar, kata Herman tuh seperti itu. Akhirnya apa, diantar pulang sama Mas Soleh sama Mas Ridwan, Pak Soleh sama Pak Ridwan di sana. Tapi sebelum pulang, Lim, digandeng ya Herman ya, katanya. Nah, Pak Soleh sama Pak Ridwan itu masih di belakang, dia nggak tahu lah ada gerak-gerakan apa kayak gitu, yang kata Mas Salim mungkin itu lagi nutup sesuatu begitu ya. Dan akhirnya mereka berdua pun ikut diantar ke rumahnya Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Ibunya tuh masih, matanya tuh masih merah gitu, kayaknya habis nangis. Ngelihat Herman, wah Herman. Sing ngendi bae kon, malah digituin sama ibunya gitu. Dari mana aja kamu? Kenapa kamu nggak pulang? Ini buahku udah pulang, buahku lapar, katanya. Oh ya udah, ibu nggak masak, tunggu bentar ya, ibu beli makan dulu, katanya. Itu mereka yang tadinya tegang itu jadi ketawa semua. Herman, kasihan banget kamu ya. Udah lapar, berapa hari nggak pulang, habis dibawa jin gitu kan. Ini pulang-pulang lapar minta makan, ternyata ibunya nggak masak gitu kan. Itu waduh, sial banget Herman. Udah sabar sebentar. Tak beliin jajan, katanya, sama Mas Salim. Akhirnya Mas Salim tuh beliin roti gitu ya. Ibunya sana beli makanan, bukan ibunya yang berangkat, nyuruh kakaknya gitu. Sana beliin makanan gitu. Waktu itu nggak tahu gimana ceritanya, intinya sepertinya pokoknya nggak ada itu ya, nggak ada makanan, nggak ada stok makanan di rumahnya itu Herman. Akhirnya Mas Salim pun beli jajan, dikasih, nih Her, makan ini dulu, minum itu dulu. Wah, makannya tuh lahap banget, dikasih minum. Nah di situ sambil ditanya-tanya, oh ya, Pak Ridwan sama Pak Soleh izin minta bersih-bersih di rumahnya Herman tadi, karena badannya kotor kan, kena lumpur juga, minta bersih-bersih. Nah setelah bersih-bersih, mereka tuh ngumpul semua di situ. Makanannya Herman pun datang di situ, dikasih makan, bener-bener lahap banget makannya, dam dem gitu, sampai ya habis gitu. Her, kamu tuh lapar ya, katanya. Wah, lapar banget. Aku ngelihat por, katanya kayak gitu. Lapar banget. Ya udah, emang kamu habis dari mana sih gitu. Ditanya-tanya. Ini pasti pertanyaan paling banyak buat kamu itu seperti itu, Her. Ini kata Pak Ridwan ya. Mereka tuh pasti nanti pada datang nungguin, nanyain kamu dari mana, terus apa yang kamu alami, katanya seperti itu. Jadi menurut Herman, sewaktu dia tenggelam begini, itu kan dia nutup mata, nggak bisa ngelihat apa-apa karena airnya kan keruh, air kuah dawet begitu. Nah dia nutup mata begini, tahu-tahu pas dia pertama yang Herman rasain, rasanya air itu hilang. Yang tadinya tenggelam begini, dingin, basah gitu kan, tiba-tiba loh kok kering gitu. Akhirnya Herman tuh buka mata. Saat buka mata, Herman itu udah berada di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang sama di sana, tapi kondisinya itu berubah. Terasa, kata Herman, itu rasanya tuh lebih luas tempat itu, dan di sana tuh banyak rumah-rumah bagus, rumah-rumah yang bentuknya itu hampir sama semua. Warnanya nggak usah disebutin ya, tapi warnanya tuh kayak gitu semua, bentuknya sama semua, dan di sana itu banyak orang, rame. Ada yang ngasih tahu, ada yang nyapa Herman kayak gitu. Oh, Herman nggak tahu ini siapa ya, tapi rata-rata dari mereka itu semuanya baik. Sampai akhirnya ada satu orang laki-laki yang udah tua, itu ngedatengin Herman. Kamu nggak usah bingung, katanya. Sini, ikut bapak. Dan akhirnya Herman itu dibawa sama si bapak tadi, si laki-laki tadi, muter-muter daerah situ, kesana muter, ini tempat ini tempat ini, tempat apa aja Her gitu. Aku juga nggak tahu, kata Herman gitu, tapi tempatnya bagus banget gitu. Udah diajak muter-muter situ. Lah kamu tidurnya di sana di mana gitu? Aku di sana nggak pernah tidur, orang nggak pernah malam, katanya gitu. Jadi harinya ya kayak gitu terus, sore terus, adem, kata Herman itu seperti itu. Udah dibawa muter-muter kemana-mana gitu ya.
Dikenalin sama si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Kamu lapar ndak? Iya, aku lapar. Ya udah makan. Dikasih makan. Tapi pas dia makan, bukan tambah kenyang. Herman itu ngerasanya, kok malah aku tambah lapar ya gitu. Ditanyain gimana, masih lapar? Masih gitu, dikasih makan lagi si Herman. Banyak banget Herman makan, makin lapar. Akhirnya udah cukup hari ini gitu. Makan kamu udah cukup, kamu udah lapar soalnya. Kayak gitu, dibawa muter lagi. Nah, anehnya tuh begini. Ada satu titik, kata Herman, di mana dia ngelewatin kayak sebuah pintu. Setelah ngelewatin pintu itu, Herman itu ngelihat di sana itu banyak orang-orang yang Herman kenal. Mereka kayak lagi nyariin sesuatu. Tapi saat Herman sapa gitu ya, contohnya Mas Salim, aku ngeliat jenengan loh Mas Salim gitu. Aku ngeliat sampean gitu, Mas Salim tak panggil-panggil, tapi sampean itu nggak ngedenger Mas. Sampean malah muter-muter ke sana. Ya udah aku masuk pintu itu lagi ke sana, dan akhirnya diajak muter lagi sama si bapak, dibeliin apalah jajanan kayak gitu. Dan kamu seneng di sana ya? Aku seneng gitu. Terus tiba-tiba di pintu itu yang tadi aku ngelihat bapak ini sama bapak ini manggil-manggil, Herman sini gitu. Nah, si bapak yang tadi itu nggak boleh. Enggak, kamu jangan ke sana, kamu di sini aja. Tapi aku kok ngerasa aneh gitu sama si bapak tadi. Bapak yang ngajak muter-muter Herman itu kan makainya sarung. Sarungnya warna putih. Tapi aku perhatiin, aku nggak pernah lihat kakinya. Jadi cuman kayak sarung ngegantung gitu doang. Apa ya? Mungkin kayak mirip ondel-ondel gitu ya. Cuman kalau ondel-ondel kan ada kakinya, kaki orangnya. Dan itu kayak gitu, cuman sarung ngegantung, goyang-goyang doang. Tapi kakinya nggak ada. Makanya itu tadi ini, apa ya? Ini jangan-jangan setan gitu kata Herman. Akhirnya Herman pun nurut ngedeket ke Pak Soleh sama Pak Ridwan. Sini Her, kamu pulang katanya. Iya pak, aku ikut pulang pak, aku lapar gitu. Nah itu tadi, kamu kalau di sini makan nggak pernah kenyang. Kamu pulang makan nanti kenyang. Ayo ikut pulang, ikut bapak itu. Akhirnya apa? Diambil si Herman. Ya udah semenjak itu tadi Herman kok bingung loh, kok aku ada di sini katanya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan bener aja, setelah Herman siuman, kabar nyebar, puluhan warga pada datang nanyain pertanyaan yang sama. Seperti yang disebutkan tadi, jawaban Herman juga seperti itu, diulang terus kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Alhamdulillahnya Herman bisa pulang setelah beberapa hari ya, kurang lebih sekitar 7 hari. Herman itu dinyatakan hilang. Kalau nggak salah itu sekitar 7 hari. Ini menurut Mas Salim, kalau nggak salah sekitar 7 hari. Itu Herman hilang. Ya ceritanya seperti itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin. Terima kasih Mas Salim yang udah berbagi ceritanya, sebuah cerita dari Brebes yang kejadiannya tuh tahun 93-an di musim penghujan. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ya semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.